الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kita tentunya paham bahwasanya kita bodoh dan tidak ada yang paling pintar dalam kehidupan alam semesta ini kecuali adalah Allah. Orang tua yang merasa bodoh, maka dia akan terus belajar. Orang tua yang merasa lemah, dia akan terus menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kita harapkan. Semoga kita tetap menjadi orang tua yang merasa bodoh dan merasa lemah. Tidak pernah menjadi orang tua yang merasa pintar, tidak pernah menjadi orang tua yang merasa tidak butuh apa-apa. Tetaplah kita menjadi orang tua yang merasa bodoh, supaya kita menghargai setiap ilmu yang Allah ajarkan ketika kita memiliki anak, dan semoga kita senantiasa merasa lemah. Ketika kita merasa lemah, kita selalu membutuhkan Allah. Kita nitip anak kita ke masjid ya karena kita merasa lemah, supaya anak kita ketika datang ke rumah Sang Pencipta, maka sesungguhnya kita ingin anak kita dikenal oleh Allah di rumahnya. Karena kita merasa lemah, kita menitipkan setiap waktu anak kita di dalam penjagaan Allah, di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Beruntunglah setiap anak. Kalau mereka memiliki orang tua, orang tuanya selalu memiliki sifat. Dia merasa lemah dan dia merasa bodoh. Semoga kita tetap merasa bodoh supaya kita terus belajar. Semoga kita tetap merasa lemah supaya kita tidak pernah bosan untuk menitipkan anak kita kepada Allah, Dat yang maha awal, Dat yang maha akhir, Dat yang hidup dan tidak pernah mati, Dat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Karena hidup kita selaku orang tua hanyalah hidup sebentar. Kita hanyalah beberapa puluh tahun menemani anak. Selebihnya anak itu akan hidup dan kita akan berkalang di dalam tanah. Kalau kita tidak belajar untuk menitipkan anak kita kepada Allah, maka banyak sekali kerugian dan kecelakaan yang kita peroleh, dan itu merupakan sebuah penyesalan besar pada kehidupan dunia dan akhirat. Makanya betul apa yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, salah satu penyesalan manusia pada waktu kelak di akhirat, yaitu adalah pertama, penyesalan manusia itu ketika mereka tidak menjadi muslim. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berandai-andai, cobalah dulu kami adalah seorang muslim. Yang kedua, bahwasanya penyesalan manusia itu ketika nanti di pengadilan Allah adalah ketika mereka menyesal sekali bahwasanya mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'a rasuli sabila. Mereka menggigit jemari mereka sembari mengatakan, cobalah dulu kami yang mengikuti Rasulullah. Dan yang ketiga, salah satu di antara penyesalan manusia dalam pengadilan Allah, yaitu ketika mereka bertengkar dengan anak mereka, berselisih dengan anak mereka, dan mereka saling menggugat pada kehidupan di pengadilan Allah ketika mereka tidak saling memberikan kewajiban dan tidak menunaikan kewajiban di antara sesama hamba Allah ketika mereka ditakdirkan menjadi keluarga. Itulah yang ada pada surat Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu ilal muttaqin. Sesungguhnya berapa banyak orang yang saling mencintai, suami istri, sahabat dengan teman karibnya, anak dengan ibunya, bapak dengan anaknya. Maka sesungguhnya ketika mereka saling mencintai, kata Allah, berapa banyak di antara mereka yang saling mencintai. Kelak pada waktu hari kiamat mereka menjadi pasangan yang saling bermusuhan. Dan itu terjadi, tidaklah itu terjadi, kecuali adalah karena mereka tidak menunaikan kewajiban. Dan itulah penyesalan yang sifatnya sangat besar pada kehidupan di akhirat. Jangan sampai sukacita yang telah kita beri, yang telah kita rasakan, berjumpa dengan anak yang kita lahirkan, berjumpa dengan anak yang menjadi obat rasa rindu kita dan menemani kita di sela-sela tertawanya mereka dan bahagianya mereka bersama dengan kita. Jangan sampai semua sukacita ini berubah menjadi sebuah kedukaan yang panjang di akhirat hanya karena kita tidak menjadi orang tua yang terus belajar dan terus merasa membutuhkan Allah. Selama kita menjadi orang tua yang masih membutuhkan Allah, kita tidak akan pernah letih membawa anak kita kepada Allah. Kalau kita merasa bahwasanya kita orang tua yang sangat membutuhkan Allah, kita tidak akan pernah lelah mendoakan anak kita di setiap waktu dan di setiap waktu yang mustajab untuk mendoakan anak kita. Selama kita masih menjadi orang tua yang merasa bodoh, maka kita tidak akan pernah bosan untuk belajar. Kita tidak akan gampang dan tidak akan gampang menyerah pula
untuk mengajarkan metode pendidikan anak kita berdasarkan kepada apa yang sedang tren dan apa yang sedang populer. Tapi kita selalu setia untuk mengikuti petunjuk Allah walaupun walaupun kadang-kadang petunjuk Allah itu tidak populer di antara masyarakat yang kebanyakan. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang tua yang senantiasa merasa bodoh dan merasa membutuhkan Allah dalam setiap waktunya. Alhamdulillah, tentunya bagaimanapun kondisi dan keadaan kita, marilah kita bersyukur. Terutama kesyukuran yang kita terus berikan adalah kesyukuran ketika kita melihat ada sebuah rumah. Pada rumah itu mungkin tidak terlalu mewah. Mungkin rumah kita tidak sampai berlantai marmer yang begitu mahal. Tapi bagaimanapun rumah itu telah memberikan ketenangan. Rumah itu kalau hanya tempat menginap, maka disebut dalam bahasa Arab baitun. Tapi kalau rumah itu memberikan ketenangan, maka disebut dengan sakanun. Dan itu salah satu fungsi keluarga, yaitu adalah memberikan ketenangan. Semoga rumah-rumah yang kita miliki, yang hari ini kita belajar, di tempat kita masing-masing membuka laptop, ada yang membuka iPad, ada yang transfer ke TV ketika mengikuti kajian kita, maka sesungguhnya semoga rumah-rumah kita yang hari ini kita belajar bukan hanya sekedar baitun. Kalau rumah kita hanya sekedar tempat bermalam, ya tidak ada bedanya dengan hotel. Tapi semoga rumah kita itu adalah sakanun, yaitu adalah tempat kita bermalam dan tempat kita mendapatkan ketenangan. Ya apapun itu, terkadang kita mendapatkan kekurangan dari pasangan kita. Itu adalah hal yang lumrah. Kalaupun kita menikah dengan 1000 wanita sekalipun, maka tetap kita akan terus menjumpai kekurangan. Sebagaimana kita pun pasti ada pada diri kita kekurangan yang begitu banyak. Kalau telah ada perempuan menikahi 1000 laki-laki dan dia mencari kesempurnaan, maka menikah dengan 1000 laki-laki pun juga tidak akan pernah memuaskan kalau yang dicari itu adalah kesempurnaan dalam apa yang menjadi syarat kita bersama. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapapun yang mencari saudara tanpa aib, maka dia tidak akan pernah memiliki saudara. Kalau boleh kita kembangkan perkataan dari Fudail bin Iyad, siapapun yang mencari pasangan yang sempurna, ya mungkin dia sampai mati pun juga tidak akan pernah menemukan kesempurnaan. Kita bersyukur bukan karena pasangan kita sempurna. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesabaran sampai hari ini untuk terus menemani pasangan kita. Dan semoga kesabaran kita selalu lebih besar daripada kekurangan pasangan kita. Kita tentunya bersyukur karena kita harus paham betul bahwasanya pasangan kita itu terus bersabar mendampingi kita walaupun pasangan kita menemukan berbagai macam kekurangan dan khilaf yang ada pada diri kita, tapi mereka tetap membuka pintu untuk kita balik ke rumah, tetap menemani kita, tetap menyimpan rahasia-rahasia yang kita miliki pada kehidupan walaupun mereka tidak menemukan kesempurnaan pada diri kita. Pada perkara inilah kita bersyukur. Kita bersyukur sama anak-anak kita walaupun terkadang mereka tahu betul kekurangan kita. Mereka tahu betul apa yang menjadi kesalahan kita karena mereka bersama dengan kita dalam satu atap. Anak kita itu merekam semuanya. Tapi anak-anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Bapak. Anak-anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Ibu. Anak kita tetap memanggil kita dengan panggilan Papa, Abi, Abah. Dan anak-anak kita tetap memanggil kita Ummi, Mama. Walaupun mereka tahu sering mereka terkecewakan mungkin ketika ada 1-2 hal yang mereka inginkan dari kita, tetapi kita belum bisa untuk mewujudkan. Atas nikmat inilah yang terkadang kita lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah kalau rumah kita telah memberikan ketenangan. Walaupun terkadang ketenangan itu tidak selalu setiap hari. Ya namanya ketenangan kadang datang, kadang hilang sebentar. Sebagai bagian dari konsekuensi hidup di dunia. Tidak mungkin tenang terus. Kalau tenang terus berarti kita di surga. Kita bersyukur atas kenikmatan kita, bahwasanya kita masih memiliki sabar walaupun kita menjumpai kekurangan pasangan kita. Dan tentunya kita juga bersyukur kalau kita mendapati pasangan kita tetap membersamai kita dan setia menunggu kita, walaupun mereka merekam semua kekurangan kita. Anak-anak tahu apa yang menjadi sepak terjang kita di rumah. Mereka merekam apapun yang kita kerjakan di balik dinding rumah bersama mereka, tapi mereka tetap setia memanggil kita Abi dan Umi, Papa dan Mama, untuk memberikan kepada kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Semoga Allah memberikan kepada kita
keluarga-keluarga yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Suami yang bersyukur, insya Allah tidak ada perselingkuhan. Dan tidak ada pengkhianatan. Istri yang bersyukur, insya Allah, dia akan menjadi istri yang dipanggil 8 pintu surga. Anak yang bersyukur, maka pasti kualitas hidupnya akan luar biasa ketika mereka bersyukur kepada orang tua mereka. Inilah sejatinya betapa pentingnya kita untuk memperhatikan masalah ini.